Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajab Ian Nurul Yakin dari kelas B21 dengan nomor NIM 23811300814. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep, karakteristik, dan media komunikasi. Konsep dan pengertian komunikasi. Pada slide yang pertama ini kita membahas tentang konsep dan pengertian komunikasi. Secara umum, komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seseorang sebagai pengirim kepada orang lain sebagai penerima. Pesan yang disampaikan dapat berupa informasi, ide, maupun perasaan. Tujuan utama dari komunikasi adalah tercapainya pemahaman bersama antara kedua pihak yang berkomunikasi. Kemudian, komunikasi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dilakukan melalui kata-kata, baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal dilakukan melalui isyarat, simbol, bahasa tubuh, dan ekspresi wajah. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar dari interaksi sosial antar manusia. Kemudian pada slide yang kedua kita membahas tentang kerangka pemahaman komunikasi. Dalam memahami komunikasi, terdapat beberapa kerangka atau cara pandang. Yang pertama, komunikasi dapat dipahami sebagai tindakan satu arah, yaitu ketika seseorang menyampaikan pesan kepada orang lain tanpa adanya respon langsung dari si penerima. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi, yaitu adanya proses timbal balik antara pengirim dan penerima pesan. Dalam hal ini, kedua pihak saling memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan. Dan yang ketiga, komunikasi secara transaksi, di mana kedua pihak saling memberi dan menerima, serta membangun pemahaman secara bersamaan. Pada slide yang ketiga, kita membahas tentang unsur-unsur komunikasi. Agar proses komunikasi dapat berlangsung dengan baik, terdapat beberapa unsur penting di dalamnya. Ya, unsur pertama adalah pengirim atau komunikator, yaitu pihak yang menyampaikan pesan. Dan unsur yang kedua adalah pesan, yaitu informasi atau informasi. Gagasan atau ide yang ingin disampaikan kepada orang lain. Selanjutnya, terdapat saluran atau media, yaitu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Seperti berbicara langsung, menggunakan telepon atau media digital. Unsur berikut adalah penerima atau komunikan, yaitu pihak yang menerima pesan tersebut. Dan yang terakhir adalah dampak atau efek pesan, yaitu perubahan sikap, pemahaman, atau perilaku setelah menerima pesan. Karakteristik komunikasi. Komunikasi memiliki beberapa karakteristik penting. Yang pertama, komunikasi merupakan proses yang berurutan dan kompleks, karena melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan. Yang kedua, komunikasi bersifat sengaja dan memiliki tujuan tertentu. Misalnya, untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi orang baik, atau menjalin hubungan sosial. Selain daripada itu, komunikasi juga melibatkan partisipasi dan kerjasama antar pengirim dan penerima pesan. Komunikasi juga bersifat simbolis karena menggunakan simbol-simbol seperti bahasa, gambar, atau isyarat. Terakhir, komunikasi mampu menembus ruang dan waktu, terutama dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi saat ini. Selanjutnya kita membahas tentang hambatan dalam berkomunikasi.
Dalam proses komunikasi, seringkali terdapat berbagai hambatan yang dapat mengganggu penyampaian pesan. Salah satu hambatan adalah hambatan fisik, misalnya kebisingan lingkungan atau jarak yang sangat jauh. Selain itu, terdapat hambatan psikologis seperti emosi, prasangka, atau kondisi mental seseorang. Nah, hambatan lainnya adalah hambatan bahasa. Misalnya, penggunaan istilah yang sulit dipahami atau perbedaan bahasa. Ada juga hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan nilai, norma dalam bermasyarakat. Selain itu, hambatan sosial seperti perbedaan status atau hierarki. Nah, hal ini juga dapat mempengaruhi sebuah komunikasi. Dan hambatan yang terakhir adalah hambatan teknologis atau koneksi internet yang buruk atau perangkat yang tidak memadai. Pada slide yang ke-6 kita membahas tentang media komunikasi. Media komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari pengirim kepada penerima. Media komunikasi ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah media fisik, seperti komunikasi tatap muka, surat, ataupun telepon. Yang kedua adalah media digital, seperti email, media sosial lain, atau sebuah internet. Dan internet yang saat ini sangat banyak digunakan. Selain itu, terdapat komunikasi massa, yang mana komunikasi ini menggunakan media cetak atau elektronik, seperti televisi, radio, dan koran. Kemudian, keberadaan media komunikasi sangat membantu atau mempermudah serta mempercepat dan memperluas jangkauan penyampaian sebuah informasi. Slide selanjutnya kita membahas tentang peran dan pentingnya komunikasi. Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Komunikasi menjadi dasar dari interaksi sosial dan hubungan antar individu maupun sebuah kelompok. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan ide, berbagai pengetahuan, dan menjalin kerjasama. Selain itu, komunikasi juga dapat berperan dalam pengembangan kepribadian dan kompetensi seseorang. Karena melalui komunikasi, seseorang belajar memahami orang lain, mampu memahami orang lain. Dan komunikasi juga dapat membantu atau mencegah dan menyelesaikan sebuah permasalahan. Dalam era modern, media komunikasi juga berperan penting sebagai sarana penyampaian informasi, pendidikan, dan pengetahuan kepada masyarakat. Untuk sebagai kesimpulan komunikasi merupakan proses berbagai informasi dan membangun pemahaman antara pengirim dan penerima pesan. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa unsur penting seperti komunikator, pesan media, komunikan, dan efek pesan. Komunikasi juga memiliki karakteristik tertentu serta menghadapi berbagai hambatan yang perlu diatasi agar pesan dapat tersampaikan dengan baik. Di era modern saat ini, media komunikasi memiliki peran yang sangat penting dan membantu manusia berkomunikasi secara lebih cepat, mudah, dan luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.